Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, pekan lalu ke pending dengan libur ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi sebelum UTS ini saya ingin menghabiskan materi tentang bisnis model Canvas ya, sambil nanti kalian kerjakan tugasnya. Ya, tugasnya juga belum saya lihat semuanya yang sudah mengumpulkan atau belum. Nanti sambil kita evaluasi hari ini tugasnya. Kita lanjutkan dulu materinya. Ya, intinya sebenarnya di satu semester ini kita akan belajar membuat bisnis model Canvas. Ya, bisnis model Canvas itu adalah sebuah tools ya yang berfungsi untuk memudahkan semua orang yang berkepentingan di dalam bisnis untuk memahami tentang bisnis tersebut. Jadi kalau hari ini kalian ikut lomba atau ide kewirausahaan atau pitching dengan calon investor dan sebagainya, itu pasti yang ditanyakan adalah bisnis model Canvas. Ya, bisnis model Canvas ini simpelnya adalah tool sederhana yang menggambarkan proposal bisnis kalian. Ya, kalau proposal bisnis itu sangat mendetail gitu ya, sangat detail. Nah, bisnis model Canvas ini adalah bagaimana menyederhanakan proposal bisnis tersebut dan memvisualisasikannya dengan mudah. Ya, bisnis model Canvas dia adalah sebuah acuan ya, model atau acuan dari sebuah rencana bisnis yang memuat bagaimana cara perusahaan mendapatkan pendapatan, keuntungan, dan juga memuat seluruh aspek ya atau komponen yang ada di dalam bisnis. Ya, bisnis model Canvas itu asalnya dari mana? Ya, dia ada di dalam buku berjudul Business Model Generation. Ya, Business Model Generation karya dari Alexander Osterwalder. Ini kalian bisa dapatkan bukunya di Google banyak, silakan download PDF-nya. Di Gramedia juga ada yang sudah ditranslate ya. Nah, manfaatnya apa kita belajar tentang bisnis model Canvas? Ya, bisnis model Canvas itu gunanya bisa menguji ide bisnis. Sebelum bisnis itu dijalankan, kita bisa punya gambaran apakah ide itu layak atau tidak. Ya, karena gambaran dari seluruh ide bisnis itu ada di dalam bisnis model Canvas. Kita juga bisa menginventarisir ya seluruh komponen bisnis yang ada. Kita identifikasi poin kritisnya ya dan hubungan-hubungan dari tiap komponennya. Dan tadi yang saya sampaikan bahwa bisnis model Canvas berfungsi untuk mengkomunikasikan bisnis kepada semua stakeholder. Ya, baik itu ke atas, ke investor, maupun ke para jajaran manajemen sampai dengan staf yang ada di dalam bisnis kita. Ya, mereka dengan mudah paham bisnisnya mau dibawa kemana, tujuan bisnisnya apa, sumber pendapatan bisnisnya dari mana, ya, biaya yang dikeluarkan apa saja, siapa partnernya, bagaimana cara menjalin hubungan dengan pelanggan, apa produknya, keunggulan produknya dan sebagainya, pelanggannya siapa, itu semuanya tergambarkan lengkap di dalam satu lembar bisnis model Canvas. Dan juga berfungsi untuk meminimalisir kesalahan ya dan risiko saat menjalankan rencana bisnis. Jadi kita bisa melakukan identifikasi risiko atau memitigasi ya agar risiko itu tidak terjadi ya atau risiko itu bisa dikurangi dampaknya. Bisnis model Canvas juga mudah dipahami karena dia berupa 9 building block gitu ya yang mudah dilihat, mudah dipahami secara visual oleh siapapun. Tidak perlu bahasa yang rumit untuk memahami bisnis model Canvas. Kemudian yang berikutnya adalah berpusat pada value proposition. Nanti akan kita bahas apa itu value proposition.
Nah, ini dia. Business model Canvas itu seperti ini. Dia memuat 9 building block, terdiri dari 9 building block. Ya. Kalau kita lihat di sini visualisasinya dia seperti puzzle ya, seperti puzzle. Ya memang maknanya, filosofinya business model Canvas itu saling terkait satu sama lain antara tiap komponennya, antara tiap building blocknya itu saling terkait. Ketika ada salah satu yang hilang, maka ya puzzle itu menjadi tidak sempurna. Begitu juga bisnis model Canvas. Ketika ada salah satu komponennya yang kurang, yang hilang, maka ya bisnisnya juga nggak bisa berjalan dengan ideal. Ya. Ada salah satu bagian yang kurang, maka pasti akan mengganggu bagian yang lain. Ada bagian yang kurang sempurna, maka akan mengganggu kesempurnaan seluruhnya. Nah, itulah filosofi dari puzzle ya. Nah, itulah mengapa 9 building block ini penting untuk kita pahami ya, satu persatu, dan nanti kita akan belajar selama setengah semester ke depan untuk mengisinya. Ya, untuk mengisi semua building block. Dari mulai customer segment, value proposition, distribution channel, customer relationship, key activity, key resources, key partner, revenue stream, sampai dengan nanti yang paling menarik adalah di pembahasan cost structure. Kita akan hitung rumus-rumus penghitungan biayanya dan sebagainya. Ya, ini sederhana aja, kita selama setengah semester cuma belajar 9 kotak ini. Ya, kita cuma belajar mengisi 9 kotak ini. Nanti kalau kalian di dunia nyata, ketika mempresentasikan ide bisnis, ya pasti akan mempresentasikan 9 hal ini. Nggak mungkin di luar dari 9 hal ini. Itulah mengapa bisnis model Canvas yang paling banyak dipakai saat ini ya. Jadi setelah belajar bisnis model Canvas, ada lagi value proposition design, lalu ada lagi Lean Canvas dan sebagainya gitu. Itu nanti tahapan berikutnya ya. Oke. Kita mulai dari kita mulai dari nonton dulu deh ya. Kita mulai dari nonton dulu. Semua pasti tahu produk ini kan ya? Pasti pernah produk ini. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Oke, Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Kita lihat yang berikutnya. Selain Aqua ada apa lagi? Jadi dulu kalau bangun tidur badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Setelah cari-cari di Indonesia, cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Setelah minum Le Mineral, badan berasa lebih enteng. Tubuh butuh mineral, namun tubuh tidak dapat memproduksi mineral sendiri. Le Mineral, sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Udah paham sekarang, dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Jadi Selain Le Mineral apa lagi? Ini deh. Minta yang seger. Cleo. Nih bang, yang segar. Iyalah, kan Cleo air murni. Lapor dan air murni masuk. Gimana rasanya? Seger banget, bos! Seger! Kalau ginjal gimana? Nyantai aja, kan yang masuk air murni. Lagi! Cleo, murni airnya, seger rasanya. Minta yang seger dong. Oke. Tadi ada 3 produk yang sama. Apa? Sama-sama jual
Air, Pak. Air minum. Minum. Ya, sama-sama jual air minum. Kalau nama dagangnya sebenarnya AMDK ya, yaitu air minum dalam kemasan. Apa yang membuat mereka itu beda-beda iklannya? Kalau Aqua tadi apa yang ditonjolkan oleh Aqua? Aqua bicara tentang air murni. Aqua bicara bahwa airnya itu adalah 100% murni. Ini sebenarnya iklan baru ya. Kalau sebelumnya tuh Aqua cuma bicara 100% murni. Belakangan ditambah 100% Indonesia. Karena terdampak dengan isu boykot ya. Karena terafiliasi dengan Danone, terus kemudian kena boykot. Nah, akhirnya sekarang ditambahin 100% Indonesia. Gimana dia ngambil iklan, pertama kalinya Aqua itu ada brand ambassador talentnya itu yang pakai jilbab. Terus di sini ditekankan bahwa pendirinya itu orang Indonesia. Terus 100% untuk Indonesia, ya bukan untuk keluar dan sebagainya. Dan Aqua dari dulu selalu menekankan bahwa produknya itu air mineral murni dari pegunungan. Selalu ada gambar pegunungannya. Nah, berbeda dengan Le Mineral. Ya, Le Mineral itu selalu menekankan apa yang digambarkan oleh Le Mineral. Kalau kita lihat di iklan-iklan Le Mineral, itu dia selalu menekankan tentang kesehatan. Nih, kalian tahu nggak ini siapa nih? Tahu nggak ini siapa? Brand ambassador siapa? Ada yang kenal? Harusnya sih kalian kenal. Ada yang tahu siapa namanya? Nggak, ini Pak, nggak ada gambarnya, masih yang di Aqua. Oh, sorry, masih di Aqua. Kenal nggak? Ini siapa? Dokter Raisa bukan sih, Pak? Amanda Manopo, Pak ya? Bukan. Amanda Manopo. Banyak nonton sinetron tuh. Ya betul ya, Dokter Raisa Broto Asmoro. Ya. Le Mineral itu di iklan-iklan itu selalu bicara tentang kesehatan. Ya, kalau kita lihat di iklan-iklannya dia selalu bicara tentang galon Le Mineral selalu baru, ya kan? Galonnya kan bukan galon isi ulang, nggak seperti Aqua yang bisa diisi ulang kan? Terus BPA free, ya, galonnya bebas BPA. Terus apa namanya? Ada kandungan satu-satunya yang mencantumkan kandungan mineral, ya. Terus apa? Ada segelnya, ya. Jadi debu nggak bisa masuk. Dan Aqua sekarang kan kalau kita beli Aqua nggak ada segelnya kan. Jadi selalu bicara tentang aspek kesehatan, higienitas, gitu ya. Yang dikedepankan oleh dia adalah aspek kesehatannya. Brand ambassador yang dipilih adalah Raisa. Dokter Raisa ini kan kalau zaman pandemi dulu kalian setiap pagi sama sore itu ada di TV itu. Ya, dia kan juru bicara COVID kan, juru bicara tim Satgas COVID nasional. Tiap pagi ada di TV, sore ada di TV, nanti acara berita dia muncul lagi, acara banyak hampir tiap hari itu mungkin bisa 10-20 kali lebih muncul di TV. Gitu ya. Jadi ikon kesehatan nasional. Itu Le Mineral bicara seperti itu, bahwa dia adalah air mineral yang sehat. Ya, yang menyehatkan kandungannya, botolnya, galonnya dan sebagainya. Ya, kalau Aqua tadi bicara bahwa dia adalah air mineral yang murni, air mineral yang berasal dari pegunungan Indonesia. Nah, Cleo dia keluar tuh dari persaingan itu, dari isu air mineral.
Nah, Cleo bilangnya apa? Cleo bilang bahwa dia adalah Nih air bang, murni. yang segar. Iyalah, kan Cleo air murni. Nah, apa bedanya air murni sama air mineral? Jadi kalau dulu orang berpendapat bahwa beranggapan bahwa air minum dalam kemasan itu yang bagus adalah air gunung, air yang asli dari pegunungan. Makanya Aqua tuh sebagai brand yang paling tua itu dia muncul tuh iklannya kan selalu ada gunungnya, gitu ya, ada air gunungnya. Lalu kemudian muncul anggapan bahwa air mineral itu harus ada mineralnya. Maka ciri-ciri ada mineralnya itu air itu ada rasanya. Nah, Le Mineral dulu muncul dengan kalimat ada manis-manisnya gitu ya. Nah, sehingga orang beranggapan bahwa Le Minerale itu lebih banyak mengandung mineral. Kemudian Le Minerale menampilkan kandungan mineral, ada kalsium dan sebagainya gitu ya. Kemudian penelitian lebih lanjut ternyata mengatakan bahwa air yang baik itu dia harusnya nggak ada rasanya. Makanya kemudian air Aqua bilang bahwa dia itu rasanya segar, gitu ya, nggak ada manis-manisnya. Itu bersaing tuh di isu air mineral. Kemudian Cleo dia tampil, dia muncul, dia menyatakan bahwa air yang baik itu bukan air mineral ternyata. Air yang baik itu sebetulnya adalah air murni. Kenapa air murni? Tadi di sini ada kisah cerita tentang ginjal ya. Air murni masuk. Gimana rasanya? Seger banget, bos! Seger! Kalau ginjal gimana? Nyantai aja. Kan ya. Nah, ginjalnya gimana? Nyantai aja. Kan yang masuk air murni. Ya, jadi ternyata semakin bermacam-macam mineral yang ada di air itu berdampak pada ginjal. Ginjal kan gunanya, fungsinya itu menyaring ya, sebagai filter kan. Nah, ketika mineral itu semakin bermacam-macam, maka itu memberatkan kerja ginjal. Nah, makanya Cleo kemudian muncul dengan iklan dia sebagai air murni. Ginjalnya nyantai aja, karena yang masuk tuh air murni, bukan air mineral. Orang makin sadar, aware. Jadi di sini kita lihat ada 3 level kesadaran ya. Pertama orang-orang yang memilih Aqua. Dia milih Aqua karena airnya air murni. Lalu kemudian ada orang yang milih Le Mineral karena Le Mineral itu air yang mineral yang sehat. Nah, ternyata ada lagi di atasnya Le Mineral orang yang milih Cleo karena Cleo itu bukan air mineral tapi air murni. Ini perkembangan awareness orang terhadap kesehatan. Nah, apa yang membuat produsen AMDK yang sama-sama jualan air ini itu memutuskan untuk mengambil angle yang berbeda. Mengambil fokus yang berbeda. Jawabannya adalah karena segmen pelanggannya berbeda. Mereka menyasar segmen pelanggan yang berbeda masing-masing. Cleo Le Mineral menyasar segmen pelanggan yang sudah aware dengan kesehatan, dengan BPA free, aware dengan higienitas. Nah, Cleo menyasar lebih tinggi lagi, lebih advance lagi. Dia menyasar orang yang sudah sadar bahwa air mineral itu sebenarnya menjadi beban bagi ginjal. Ya, dengan produk yang sama, tapi menyasar segmen pelanggan yang berbeda-beda. Menyasar segmen pelanggan yang berbeda-beda. Sehingga mereka bisa keluar dari persaingan. Oke. Lalu kalau kita lihat
Oke. Nah ini nih. Oke. Kita bicara misalkan Aqua. Kita ambil contoh Aqua. Kenapa Aqua? Dia harus bikin kemasan yang beda-beda. Ini kaitannya sama teman-teman ya juga ya, di prodinya teknik industri kemasan. Kenapa Aqua harus bikin bentuk yang beda-beda? Ada botol yang kecil, ada botol yang besar. Oh ini kurang nih ya, nggak ada gelas ya. Saya ada Aqua gelas kan, Aqua gelas aja ada dua kan. Ada Aqua gelas yang kecil banget, sama Aqua gelas yang kecil. Kenapa Aqua harus bikin kemasan yang beda-beda? Ada galon. Mungkin Ada lagi nggak? berapa? Ada lagi nggak yang lebih lengkap ya gambarnya? Nih ada Aqua yang kecil banget, ada Aqua gelas. Ya. Ada Aqua dengan desain yang lucu seperti ini. Ya. Kenapa dia harus mendesain botol yang beda-beda? Karena Target konsumennya beda-beda, Pak. Karena target konsumennya beda-beda. Target pelanggannya beda-beda. Segmennya beda-beda. Kalau yang botol lucu ini buat siapa nih? Anak-anak sih, Pak. Anak-anak. Ya, datang ke minimarket, lalu ngeliat botol lucu tuh, ya. Minta beliin sama orang tuanya. Padahal isinya air. Lalu botol yang kecil buat siapa? Botol yang kecil nih segmennya buat siapa? Buat yang traveler kali, Pak. Traveler. Kalau sekarang sih, kalau menurut saya, botol kecil ini banyak di rumah ya, buat tamu. Buat tamu-tamu tuh sekarang ngasihnya botol-botol kecil kayak gini. Udah bergeser tuh trennya. Kalau dulu kan biasanya ngasihnya Aqua gelas ya. Aqua gelas buat sajian di rumah gitu ya, di tamu. Nah sekarang di botol kecil seperti ini biasanya sekarang. Kalau gelas tuh biasanya buat acara-acara, buat snack, dimasukin di dalam snack box ya, di dalam kotak snack tuh, yang gelas. Tapi ya kalau botol kecil sekarang kayak buat di rumah-rumah, buat tamu. Lalu ada botol yang ini sekitar 450 ml, tapi modelnya flip top. Ada botol 600 ml. Nah ini yang reguler kan, yang sering kita beli yang kayak gini kan, yang botol putar. Nah, kenapa kemudian Aqua bikin yang model tutupnya di flip, sementara yang lainnya kan diputar nih ya. Nah ada dua yang modelnya flip. Buat siapa nih yang modelnya flip? Segmennya buat siapa? Tutup botol yang flip seperti itu. Buat olahragawan, Pak. Buat olahragawan. Kenapa olahragawan nggak pakai yang puter aja? Karena itu buang waktu, Pak. Buang waktu. Ya kalau yang flip lebih praktis. Orang lagi lari misalkan ya, runner gitu ya, lagi lari, dia minum, tinggal flip, langsung minum gitu kan. Atau naik sepeda, saya sering lihat tuh kalau orang naik sepeda, set minumnya pakai yang ini nih botolnya, gitu ya, flip. Gitu ya. Jadi nggak harus berhenti dulu, muter-muter tutupnya dulu gitu ya. Nah, ditujukan untuk orang yang mobilitasnya tinggi. Ya, orang yang mobilitas tinggi biasanya pakai yang flip, bukan pakai yang botol yang putar. Kalau yang gini siapa nih? Yang 1,5 liter buat siapa segmennya? Buat naik gunung, Pak. Naik gunung. Saya lihat buat supir angkot gitu ya. Buat orang yang
rutinitasnya panjang, ya, yang aktivitasnya itu lama, panjang, ya, dia butuh bawa air yang volumenya besar, yang volumenya banyak sepanjang hari. Ya tadi bener ya, orang naik gunung, ya, supir angkot, itu kan aktivitasnya seharian penuh tuh, ya gitu. Kalau galon, buat siapa galon? Buat rumah tangga, Pak. Buat rumah tangga ya, di rumah. Oke. Lalu ada lagi tuh yang sebelahnya. Ada yang tahu nggak sebelahnya apa? Nah, sebelahnya yang premium nggak sih, Pak? Iya, yang premium. Namanya Aqua Reflection. Aqua Reflections. From a single source at the foothill of Mount Salak, our water is naturally filtered. Fusing with natural mineral along its journey, each glistening drop reflects the wonder of a sacred home. Inspirasi yang sama memotivasi saya dalam berkarya. Setiap karya berharga. Keindahannya untuk selamanya. Saya Rinaldi Yunardi. Inilah Mahakarya. This is my finest reflections. Aqua Reflection. Isinya apa? Aqua Reflections. From a single source at the foothill of Mount Salak, our water antara yang air yang biasa sama yang reflection, isinya sama nggak? Aqua yang biasa sama yang reflection sama nggak isinya? Sama nih, Pak. Sama-sama air. Jadi produk yang sama dibuat dengan kemasan yang berbeda. Tujuannya apa? Untuk menyasar segmen pelanggan yang berbeda. Ya kita lihat tadi yang reflection tuh ya iklannya pakai bahasa Inggris semuanya. Bahkan Aqua secara khusus itu memisahkan channel YouTube-nya pun beda. Jadi ada channel YouTube-nya Sehat Aqua, ya ini Sehat Aqua nih yang Aqua secara umum semuanya. Nah, ada channel YouTube Aqua Reflection. Nah, khusus untuk iklannya sih Reflection. Semuanya pakai bahasa Inggris. Dia bukan dari mata air Gunung Salak, tapi di sini dari Mount Salak. Ya kan? Apalagi dibikin bahannya bukan dari plastik. Dari beling. Terus harganya juga beda. Ini tuh kalau nggak salah sekitar 550 mili atau sekitar 600 lah. Kalau biasa kita beli Aqua yang 600 mili berapa harganya? 4.000 ya? 4.000 atau paling kalau tempat wisata sekitar 5.000 lah. Yang reflection ini di marketplace tuh harganya sekitar 28.000 satu botol.
Kalau masuk ke hotel, masuk ke restoran, mungkin harganya bisa 50.000 satu botol. Produk yang sama dengan customer segmen yang berbeda bisa jadi beda kemasannya, bisa jadi beda harganya. Ya. Karena customer segmen yang berbeda. Tadi ada satu lagi ya. Ini nih, yang Caya. Caya ini apa nih? Kayak teh ya, kalau nggak salah ya. Caya. Ya, dia teh dengan rasa-rasa. Ya, ada rasa jasmine, ada rasa vanilla pandan gitu ya. Nah, teh. Produknya udah beda tuh ya, udah bukan air. Bukan air putih lagi gitu ya, tapi teh. Nah, itu yang mau kita bahas sekarang, yaitu tentang bisnis tentang customer segment. Ya, customer segment ini ada di building block yang pertama. Ya, di building block paling kiri ini ya, atau paling kanan. Building block yang pertama. Dia adalah customer segment. Ya, sebelum bicara tentang customer segment, customer itu siapa sih? Pengertian customer itu apa? Apakah orang yang beli produk kita itu disebut customer? Atau siapa? Customer itu siapa? Apakah dia harus orang yang beli produk kita? Atau semua orang siapapun beli atau tidak beli dia adalah pelanggan kita? Customer itu pelanggan, Pak. Ya, kalau bahasa Inggris customer itu pelanggan artinya. Pada mereka yang pernah membeli produk kita,
Maka yang terjadi adalah kalau orang datang, dia nanya-nanya, pasti respon kita akan berbeda. Kita nggak akan berikan pelayanan yang terbaik. Ini mah cuma anak-anak sekolahan nih, pasti nggak bakal bisa beli gitu misalnya. Cuma nanya-nanya doang nih. Gitu ya. Terus secara fisik kita memandang orang, ini orang cuma datang, cuma nanya-nanya doang, pasti ini nggak akan beli, sebagainya. Padahal penting untuk memberikan pelayanan yang sama kepada siapapun. Karena bisa jadi dia tidak beli hari itu, tidak jadi pembeli kita pada hari itu. Tapi ya dia mungkin akan bercerita kepada temannya, kepada anaknya, adiknya dan sebagainya, kerabatnya gitu ya, tentang pelayanan kita. Kemarin saya mampir ke toko A, pelayannya tuh ramah banget. Ya, saya nanya ini, nanya itu, dilayaninya ramah, sabar dan sebagainya. Nanti kamu kalau mau beli sesuatu, beli aja di toko A. Dia akan rekomendasikan kita. Kalau 2 semester lalu kita belajar tentang tentang marketing industri kan, kita belajar tentang marketing yang ini disebut dengan interaktif marketing. Pemasaran yang terjadi di luar kuasa kita itu berjalan dengan sendirinya. Karena apa tadi? Karena dia sudah mendapatkan pengalaman yang excellent, mendapatkan pelayanan yang sempurna dari kita. Sehingga dengan senang hati itu dia jadi marketing kita kepada orang lain. Nah, lain cerita kalau ternyata ketika dia datang, karena kita pandang dia bukan pembeli kita, dia bukan pelanggan kita, lalu kita layaninya tidak sepenuh hati, kita layaninya dengan sikap yang tidak ramah, gitu ya. Dengan sikap yang tidak ramah, dia juga akan cerita ke orang lain bahwa kalau belanja di tempat kita itu nggak ramah pelayanannya. Nah, kan seperti itu orang yang akan jadi pembeli justru nggak jadi beli gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita memandang customer itu adalah siapapun dia yang berpotensi menguntungkan bagi bisnis kita. Ya, siapapun dia yang berinteraksi dengan bisnis kita, dia adalah pelanggan kita. Jangan hanya dibatasi kepada orang yang pernah membeli atau pembeli kita. Jadi siapapun yang berinteraksi dengan bisnis kita adalah pelanggan. Sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang sama, pelayanan yang sempurna kepada mereka. Ya. Nah, kemudian customer segment ya, itu bisa kita bagi menjadi berdasarkan 4 hal. Pertama adalah berdasarkan tipenya. Ya, berdasarkan tipenya, customer itu bisa kita bagi dia customer yang end user atau juga bisnis. Jadi model bisnis itu kan bisa B2C. B2C itu business to customer nih, seperti pada umumnya ya. Kita jualan misalnya ada tukang bakso keliling, ada pembeli, nah itu B2C gitu ya, business to customer. Jadi jual kepada end user langsung. Atau bisa juga B2B. Ya, kalau B2C kalau di dalam ilmu marketing disebut dengan marketing konsumen atau marketing pelanggan, pemasaran pelanggan. Atau bisa juga B2B, business to business. Atau kalau dalam ilmu marketing disebut dengan pemasaran industri. Ya, business to business itu bisa ke entitas, bisa organisasi, bisa lembaga gitu ya. Nggak harus sesama bisnis. Ya, pengertian bisnis di sini adalah entitasnya ya. Business to business. Kemudian yang berikutnya adalah C2C, customer to business. Customer to business ini contohnya misalkan kita buka jasa freelance, jasa fotografi, misalkan jasa desain logo, kita jualan jasa di website, di situs freelancer, misalkan ya di Fiverr, di Seribulancer, misalkan gitu ya. Kita jualan jasa, kita sebagai personal jualan jasa freelance di sana. Nah, itu modelnya C2B. Atau C2C. C2C ini customer to customer. Contohnya adalah kita berjualan di marketplace, ya. Kan pada hakikatnya kita kalau misalkan belanja di marketplace itu bukan belanja
beli barang dari marketplace-nya, tapi kita beli belanja dari orang yang jualan di marketplace. Marketplace itu hanya sebagai platform aja, gitu ya. Shopee, Tokopedia dan sebagainya itu hanya platform. Sejatinya kita hanya kita membeli dari customer juga, gitu ya. Oke, sebentar. Lalu yang berikutnya adalah segmentasi customer berdasarkan proporsinya ya. Kita harus bisa memilah customer kita, mana yang kontribusinya besar dan mana yang kontribusinya kecil. Ya, siapa yang kita target? Yang kontribusinya besar atau yang kontribusinya kecil? Pasti yang kita target adalah yang kontribusinya besar. Dan walaupun kontribusinya besar, bisa jadi jumlahnya itu kecil. Misalkan kita jualan pakaian, kita jualan baju misalnya dengan target pasar ke seluruh Indonesia. Dari 30 berapa provinsi sekarang? 38 provinsi ya. Kita jual ke seluruh Indonesia. Ternyata setelah kita analisa, dari seluruh penjualan tersebut, 80%-nya order itu berasal dari Jabodetabek. Misalkan kita jualan ada 1000 order. Ya, 1000 order misalnya, ternyata 800-nya itu dari Jabodetabek. Sementara 200 sisanya dari luar Jabodetabek tuh, seluruh Indonesia tuh, ada Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat dari proporsinya, Jabodetabek itu kan cuma berapa provinsi itu? Cuma 3 provinsi kan? 3 provinsi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tapi dia menyumbangkan kontribusi terhadap bisnis kita sebesar 80%. Nah, itu yang disebut dengan hukum Pareto. Jadi sesuatu yang jumlahnya 80%, dia bisa jadi hanya berkontribusi sekitar 20%. Yang jumlahnya 20% justru bisa berkontribusi sebesar 80%. Nah, kita harus melihat ketika kita punya bisnis, mana yang proporsinya paling besar, yang paling berkontribusi besar terhadap bisnis kita. Pelanggan yang mana? Kita jualan pakaian misalnya. Macam-macam kita jualan pakaian. Ada pakaian dewasa, ada pakaian anak-anak. Nah, kita bisa nilai itu, kita bisa pilih. Dari beberapa jenis pakaian tersebut, yang paling banyak kontribusinya terhadap kita itu yang mana? Oh, ternyata paling banyak dibeli itu adalah pakaian dewasa. Berarti pakaian dewasa itu berkontribusi besar terhadap bisnis kita, misalkan seperti itu. Atau sebaliknya, pakaian dewasa memang dibelinya banyak, tapi karena harganya lebih murah, kontribusi bisnisnya lebih kecil. Sementara pakaian anak-anak terjualnya memang sedikit, tapi harga pakaian anak-anak lebih mahal misalnya. Sehingga kontribusi terhadap bisnis kita lebih besar. Nah, sehingga kita akan memutuskan mana yang akan lebih kita unggulkan. Produk mana yang akan lebih kita unggulkan? Baju anak-anak atau baju dewasa? Ya, jadi kita harus bisa memilah ya, segmentasi customer yang mana yang mau kita sasar lebih banyak, lebih besar. Misalnya kita jualan gelang manik-manik misalnya. Jualan gelang manik-manik. Secara logika, gelang itu kan bisa dipakai oleh laki-laki ataupun perempuan. Tapi kira-kira yang bakalan berpotensi besar untuk jadi pembeli kita itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Nah, pasti adalah jawabannya perempuan. Itu contoh logikanya ya.
Nah, kemudian berikutnya adalah segmentasi customer berdasarkan aspek demografinya. Demografi ini terdiri dari jenis kelamin, usia, tempat tinggal, profesi, dan juga bisa ditambahkan penghasilan ya, atau daya beli. Pelanggan kita kan bermacam-macam, dan kita harus mengidentifikasi siapa pelanggan kita. Kalau tadi kita jualan gelang manik-manik misalnya, siapa pembelinya? Laki-laki atau perempuan? Lebih spesifik lagi, usianya berapa? Usia 10 tahunkah? Sampai usia berapa? Nah, ini harus definitif nih. Kalau bicara usia, ini harus definitif, batas bawahnya tuh usia berapa sampai dengan usia berapa. Jadi jangan pernah menulis segmentasi pelanggan saya segala umur. Nah, ini keliru tuh. Misalkan jualan cilok, ya, tahu cilok kan ya? Semua orang emang bisa makan cilok, gitu ya, secara general. Oh, cilok saya disukai oleh segala, bisa dimakan oleh semua umur. Nah, kalau kalian nulis segala umur, itu kan asumsinya semua usia bisa tuh. Tapi kan pertanyaannya, apakah anak bayi bisa makan cilok, gitu ya? Boleh makan cilok misalnya? Atau nenek-nenek yang giginya tinggal 2 bisa makan cilok? Nah, itu kan pertanyaannya harus kalian jawab tuh. Kalau kalian bilang segala umur. Nah, jadi kalau kita menentukan customer segment, itu harus definitif. Angka. Umur berapa sampai umur berapa. Jangan pernah ditulis semua umur. Begitu juga tadi dengan jenis kelamin. Jangan pernah ditulis semua jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Nah, harus spesifik mau laki-laki atau perempuan. Kecuali memang produknya itu bisa untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ya, usianya harus definitif. Tempat tinggalnya di mana kemudian? Di kota, di pedesaan, di gunung, di pesisir pantai, kan akan beda tuh. Kita jualan baju hangat, misalkan sweater atau jaket, kita jual untuk siapa? Untuk orang yang tinggal di mana? Di pantai atau di pegunungan? Pasti kita jual untuk yang tinggal di pegunungan. Kalau di pantai kan pasti panas, gitu. Di dataran rendah kan pasti panas. Sebaliknya kalau kita jualannya pakaian renang misalnya gitu ya, pasti kita akan sasar orang-orang yang tinggal di dekat dengan pantai. Karena mereka pasti akan lebih sering wisata ke pantai, berenang dan sebagainya. Kalau kita sasarnya mereka yang tinggal di gunung ya bisa juga, tapi nggak dominan gitu ya. Yang berikutnya adalah profesi. Profesinya apa? Pelajar kah? Mahasiswa? Karyawan? Karyawannya karyawan apa? Karyawan swasta atau pegawai negeri? Nah, itu akan beda juga tuh nanti. Karyawan swasta sama pegawai negeri kan beda daya belinya. Beda kapan dia beli juga beda. Makanya harus spesifik profesinya apa. Kemudian menyasar kalangan menengah, kalangan bawah atau kalangan atas. Menengah ke bawah atau menengah ke atas. Ya, kita jualan produk dengan value produk yang murah. Ya, kita pasti akan menyasar kalangan menengah ke bawah. Nggak mungkin kita jualan barang murah ke orang yang menengah ke atas. Nggak mungkin. Itu ya. Jadi harus jelas. Jenis kelaminnya, usia, tempat tinggal, dan profesinya. Kayak tadi Aqua, ya kan? Dia bikin produk khusus untuk anak-anak. Dia bikin produk khusus untuk orang yang suka aktivitas tinggi dan sebagainya. Selain demografi, yang berikutnya adalah psikografi atau kebiasaan, behavior, psikologis, aspek psikologisnya. Kebiasaan belanjanya berapa kali dalam setahun, belanjanya setiap hari, setiap tanggal berapa. Ya, misalkan target kita karyawan itu gajiannya tanggal berapa. Dia kalau PNS itu gajian tanggal berapa. Belanja baju biasanya berapa kali dalam setahun misalnya. Kalau gaya hidupnya hedon misalkan, atau gaya hidupnya sederhana, atau gaya hidup sehat, ya kita jualan makanan manis, snack
Siapa yang kita sasar? Orang-orang yang gaya hidupnya tidak sehat, yang gaya hidupnya mageran, orang yang malas olahraga, itu kita sasar tuh kalau jualan snack. Tapi kalau kita jualan jus misalnya, yang kita sasar adalah orang yang gaya hidupnya sehat, yang aware dengan kesehatan. Kayak tadi si Le Mineral kan, Le Mineral tuh menyasar orang-orang yang gaya hidupnya sehat. Yang akan dibicarakan oleh dia adalah tentang kesehatan. Yang berikutnya adalah hobi, minat, ya, motivasi atau interest. Misalnya kita jualan perlengkapan olahraga, ya kita sasar adalah orang yang punya hobi olahraga. Jualan jersey, baju jersey bola misalnya. Kita cari orang yang hobi sepak bola. Hobinya sepak bola, minat terhadap klub bola misalnya. Motivasinya apa? Interestnya apa? Interestnya dia interest terhadap pemain-pemain sepak bola. Hobinya apa? Hobinya nonton drakor. Nah, minatnya apa? Minatnya biasanya apa tuh? Orang-orang yang hobi nonton drakor minatnya terhadap artis Korea misalnya gitu ya. Motivasinya apa? Motivasinya misalkan FOMO, nggak mau ketinggalan. Kalau kayak sekarang yang lagi viral apa? Boneka apa tuh? Labubu, Pak. Labubu. Ya, boneka Labubu itu siapa yang disasar? Customer segmennya siapa? Orang-orang yang hobinya apa? Koleksi boneka. Hobinya mengoleksi, collectible item. Ya, minatnya terhadap apa tuh? Kan awal-awal viral tuh gara-gara siapa? Lisa ya. Gara-gara Lisa Blackpink. Ya, kemudian para influencer tanah air ikut-ikutan dan akhirnya jadi viral tuh. Ya, motivasinya apa? FOMO, ya, takut ketinggalan. Sampai ngantri dari subuh gitu ya buat beli. Ya, orang-orang yang gaya hidupnya seperti apa? Orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang gaya hidupnya pasti ya nggak sederhana gitu ya. Karena harganya mahal. Daya belinya juga pasti orang-orang yang punya daya beli yang tinggi, menengah ke atas. Itu contohnya tuh bagaimana kita menyasar customer kita. Kalau kita sudah mampu mendetilkan customer segmen kita, customer kita siapa, tipenya yang mana kontribusi yang mana yang kita pilih, kemudian demografinya, usianya berapa, jenis kelaminnya apa, tempat tinggalnya di mana, gitu, profesinya apa, nah, kebiasaannya bagaimana, gaya hidupnya bagaimana. Nah, itu baru kemudian kita bisa menentukan produk yang tepat. Sehingga nggak ada kata, oh produk saya nggak laku, produk saya nggak diterima oleh pelanggan. Karena semua produk itu akan bernilai bagi pelanggan yang tepat. Semua produk itu ada pelanggannya. Kalau produk kita nggak laku, bisa jadi karena salah dalam memilih pelanggan. Ya, customer segmentasinya salah. Kalau customer segmentasinya salah, maka ya produk kita nggak akan laku. Kita jualan barang mahal ke anak SD yang nggak akan laku. Kita jualan barang murah ke orang kaya juga nggak akan laku. Kebalikannya. Kita jualan produk cowok ke cewek yang nggak laku. Produk untuk cewek ke cowok yang nggak laku. Ya, mungkin ada yang beli, tapi tidak akan masif, tidak akan besar. Gitu. Ada segmen-segmen kecil tertentu yang mungkin beli, tapi nggak akan besar. Makanya customer segmentasi ini sangat penting. Baik, kita break dulu 5 menit ya untuk istirahat sebentar. Sambil silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, disiapkan pertanyaannya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. 5 menit aja.
Ya. Maaf, saya ke toilet sebentar. Ada pertanyaan? Jelas, Ada Pak. pertanyaan? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, apa urgensinya kita menentukan customer segment? Tadi kita lihat Aqua ya, punya berbagai macam produk berdasarkan segmennya masing-masing. Kita lihat tadi Aqua, Le Mineral, Cleo Murni. Cleo menampilkan atau menonjolkan masing-masing keunggulan yang berbeda. Karena mereka berusaha menyasar segmennya yang berbeda. Nah, dengan mengidentifikasi customer segment ini, ya, yang berikutnya adalah bisnis bisa menentukan value-nya, bisa menentukan value proposition-nya. Nah, value proposition itu apa sih? Simpelnya, value proposition itu adalah alasan kenapa orang harus memilih produk kita, bukan memilih produk orang lain. Ya, value-nya apa? Kalau kita lihat tadi Aqua, apa value yang ditawarkan? Oke, value-nya yang ditawarkan oleh Aqua adalah bahwa Aqua adalah air mineral yang asli dari Indonesia, dari pegunungan Indonesia. Itu value-nya tuh yang mau ditawarkan oleh Aqua. Dia konsisten tuh dengan itu. Dia konsisten dengan value tersebut kan. Selalu iklannya itu ada mata airnya, ada pegunungannya gitu ya. Le Mineral menawarkan value apa? Value bahwa airnya itu adalah mengandung mineral yang sehat. Ya, bebas BPA, bebas higienis dan sebagainya. Jadi menawarkan value sebagai air mineral yang sehat. Nah, Cleo menawarkan value sebagai air murni, bukan sebagai air mineral. Itulah disebut dengan value proposition. Sama halnya ketika kita mendengar kata misalnya pasta gigi untuk gigi berlubang. Apa yang terlintas di pikiran kita? Ketika mendengar kata Sensodyne. Pasta gigi untuk nafas yang segar. Apa yang terlintas di pikiran kita? Pasta gigi untuk nafas yang segar. Close up, Pak. Close up. Pasta gigi untuk keluarga Indonesia. Pepsodent. Pepsodent. Ya. Mereka menawarkan value yang berbeda. Dan mereka konsisten terhadap value tersebut sehingga menjadi positioning. Menjadi top of mind di kepala pelanggan. Kalau bicara gigi sensitif, maka solusinya adalah Sensodyne. Kalau bicara nafas yang segar, solusinya adalah Close Up. Ya. Mereka konsisten menawarkan satu value hingga value tersebut menjadi top of mind. Menempati positioningnya di hati pelanggan, di hati dan pikiran pelanggan lebih tepatnya. Karena kita di waktu belajar marketing kan ada yang namanya STP kan, segmentasi, targeting, positioning. Jadi value yang konsisten itu akan membentuk positioning. Ya, value itu harus konsisten.
dan dia harus fokus value apa yang ingin ditawarkan. Tiba-tiba Sensodyne ngeluarin varian misalnya pasta gigi untuk anak-anak, jangan gitu ya. Nah ini udah keluar jalur nih. Gitu ya. Kalau pasta gigi untuk anak-anak apa? Kodomo. Kodomo. Itu nggak bilang komodo ya. Pasta gigi untuk anak-anak Kodomo. Nah itu udah value yang udah melekat, udah menjadi positioning. Jadi value yang terus-menerus, value yang konsisten itu akan menjadi positioning. Nah, value itu adalah alasan customer untuk membeli produk kita, untuk memakai layanan kita, dan tidak memilih layanan atau produk dari kompetitor. Bagaimana caranya? Nah, sederhananya ya, value itu terdiri dari kumpulan produk atau layanan unggulan yang spesifik untuk customer. Ditambah dengan alasan kenapa harus milih perusahaan atau produk kita ketimbang memilih yang lain. Itu aja rumusnya tuh. Cari produk, cari layanan yang spesifik yang bisa kita tawarkan. Lalu apa alasannya harus memilih layanan tersebut? Nggak memilih punya orang lain. Itulah jadilah value proposition. Kita jualan bakso. Orang lain jualan bakso. Kenapa pelanggan harus beli bakso kita? Value-nya apa yang bisa ditawarkan oleh bakso kita? Bakso kita 100% daging sapi asli. Itu value tuh. Bakso kita, bakso yang saya jual itu 100% halal. Walaupun mungkin ya kalau bicara bakso ya mungkin hari ini hampir semuanya halal gitu ya. Kalau bakso daging sapi pasti semuanya halal. Tapi kenapa kita bisa mengklaim bahwa bakso kita 100% halal? Oh, karena kita punya sertifikat halal. Kan fenomena yang terjadi hari ini kan kita bisa lihat di sekitar kita banyak tuh bermunculan tukang es teh, ya kan? Es teh Jumbo, es teh Solo, dan sebagainya. Berapa meter sekali ada tukang es teh ya? Fenomena-fenomena seperti ini itu biasanya musiman dan biasanya akan cepat saturate. Tiba-tiba hilang nanti. Atau bahkan sekarang udah mulai hilang. Sama dulu kita pernah merasakan tiba-tiba banyak yang jualan cappuccino cincau. Ya, teman-teman pernah ngalamin nggak? Kelas berapa tuh waktu itu? Tiba-tiba banyak yang jualan cappuccino cincau. Terus tiba-tiba banyak yang jualan apa tuh namanya? Es kepal Milo. Semuanya jualan es kepal Milo. Ya berapa meter sekali ada yang jualan. Kenapa usaha-usaha atau bisnis-bisnis seperti ini tuh cepat hilang? Karena nggak punya value. Semuanya menjual yang sama, menawarkan produk yang sama. Pada akhirnya akan saturate, akan terjun bebas ketika pelanggan itu sudah bosan. Karena tidak ada lagi value yang menarik buat mereka. Nah, kalau kita mau memulai bisnis, maka tentukan value-nya apa. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Jangan cuma sekedar, oh buka ini menarik, buka. Kayaknya lagi rame nih. Ya, usaha thrifting lagi rame, buka usaha thrifting misalnya. Oh ini usaha es teh lagi rame, buka es teh. Oh, ada usaha jualan ini lagi rame, kita ikutan. Dan kita tidak menentukan value pada bisnis kita. Maka tinggal nunggu aja tuh, ketika trennya itu udah saturate, udah bisnis kita juga akan tutup. Kalau kita mau memulai sebuah bisnis, maka tentukan value-nya. Kalau mau jualan bakso yang bagaimana yang mau kalian jual?
Bakso bagaimana? Apa value-nya? Nah, cara menentukannya, ya inilah kenapa tadi kita belajar tentang customer segment di awal. Kenapa kita belajar customer segment dulu di awal? Karena customer segment itu sangat menentukan value yang akan kita ciptakan. Kita identifikasi dulu pelanggannya, profilnya. Ya. Pelanggan itu pasti punya 3 hal. Yang pertama adalah list pekerjaan atau customer jobs. Ya. Kita lihat di sini kayak gambarnya. Di sini ada client profile, di sini ada value proposition. Profil pelanggan kita, pelanggan itu pasti punya customer jobs, punya jobs to be done, punya daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. Dari daftar pekerjaan yang harus diselesaikan itu, apa yang bisa dibantu oleh bisnis kita? Ya. Apakah bisnis kita bisa membantu menyelesaikan pekerjaan dia atau tidak? Kemudian pelanggan kita itu pasti punya yang namanya kesulitan, hambatan, masalah, penyakit. Ya. Ada yang namanya customer pains. Customer pains. Bisnis kita, layanan kita harus hadir sebagai pain reliever, sebagai obat, solusi. Customer kita punya masalah apa? Solusinya ada di bisnis kita. Kita tawarkan solusinya. Yang nggak ada lagi di tempat lain. Otomatis dia hanya akan berobat ke kita, gitu ya. Kalian sakit mata, kalian berobatnya kemana? Ke dokter mata. Ya. Kalian sakit kulit, berobatnya ke dokter kulit. Analoginya seperti itu. Apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kita? Masalahnya apa? Dan hanya kita yang bisa menyelesaikannya. Hanya produk atau layanan kita yang bisa menjadi solusinya. Itulah value proposition. Kita menawarkan pain relief terhadap customer pain, obat terhadap permasalahan pelanggan. Yang berikutnya adalah customer guidance. Ya, mungkin ada nih pelanggan yang dia nggak punya masalah, dia nggak punya daftar pekerjaannya itu semua udah beres. Ya, jobsnya dia udah terselesaikan semuanya. Dia udah nggak punya masalah. Bisnisnya lancar-lancar aja dan sebagainya gitu ya. Dia nggak punya hal untuk kita bantu. Tapi secara naluriah, yang namanya manusia itu pasti ingin tumbuh, ingin berkembang, ya, ingin meningkat. Disitulah kita bisa hadir, produk atau layanan kita bisa hadir menawarkan peningkatan, perkembangan atau gain kreator. Apa yang bisa kita tawarkan supaya pelanggan kita ini bisa meningkat, entah itu bertambah keuntungannya, berkembang usahanya, dan sebagainya, tambah cantik, tambah ganteng, misalnya gitu ya. Kan manusia ini secara fitrah tuh diciptakan udah sempurna kan, gitu, udah gak punya masalah sebetulnya. Tapi kan pasti ada hasrat keinginan buat tambah cantik, tambah ganteng, ya kan? Ada tuh. Itulah kenapa kalau kita lihat artis-artis itu kan secara physically kan udah sempurna gitu ya. Udah cantik, udah ganteng dan sebagainya. Tapi apa yang mereka lakukan? Ya, operasi, tambah mancung lah, tambah apalah gitu ya. Karena itu memang naluriahnya seperti itu. Kalau semua masalah udah selesai, ya, semua masalah udah selesai, pasti dia ingin meningkatkan atau mengembangkan, menumbuhkan sesuatu supaya lebih lagi. Itu fitrahnya. Nah, produk atau layanan kita bisa mengambil value tersebut. Oke, kita bedah satu-satu ya. Customer jobs itu, ya, pelanggan itu pasti punya daftar pekerjaan kan. Misalkan gini, customer segmen kita misalkan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga apa aja daftar pekerjaannya? Nyuci, masak, ya kan? Apalagi beres-beres rumah dan sebagainya.
pekerjaannya tuh banyak tuh. Ya, list pekerjaannya banyak dari pagi sampai sore misalkan gitu ya. Lalu apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita jadikan produk atau layanan? Misalkan, oh ternyata dari sekian banyak list pekerjaan tadi, kita lihat nih mana yang paling prioritas untuk segera diselesaikan oleh pelanggan kita tadi. Oh ternyata yang paling prioritas adalah memasak, ya kan, menyiapkan makanan. Kita bisa masuk tuh layanan. Kita bisa tawarkan layanan catering misalkan, makanan siap santap. Kita bisa tawarkan layanan jual produk frozen food gitu ya. Karena emang prioritasnya pelanggan kita ternyata supaya masaknya cepat. Kita tawarin frozen food. Ya, makanan-makanan yang sudah siap dimasak gitu ya. Atau kita jualan lauk mateng ya. Kita buka warung, kita tawarin mereka untuk langganan catering dan sebagainya. Mungkin customer yang lain beda lagi nanti. Ada yang prioritasnya ternyata adalah mencuci. Ya berarti yang kita tawarkan layanan kita adalah apa? Misalkan jasa laundry, jasa mencuci dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh ya, analogi bagaimana bisnis kita berusaha menyelesaikan daftar pekerjaan customer, ya customer jobs. Banyak tuh customer job. Kita pilih, kita lihat mana yang paling menjadi prioritas bagi pelanggan kita. Mana yang paling prioritas, itu yang kita bantu. Oke. Yang berikutnya adalah customer pain. Ya, masalah customer, kesulitan, kesakitan. Kendalanya apa? Mana yang bisa diatasi oleh produk atau layanan kita? Apakah produk atau layanan dapat mengurangi waktu, biaya, atau usaha yang diperlukan customer? Apakah produk atau layanan dapat membuat customer merasa lebih baik? Apakah produk atau layanan kita dapat mengurangi risiko yang dapat terjadi pada satu hal tertentu? Apakah produk atau layanan dapat menghilangkan hambatan yang dialami customer? Apa saja hambatannya? Oh, masalah waktu. Oh, masalah biaya. Kalau masalah biaya berarti produk atau layanan kita harus hadir jadi produk atau layanan yang lebih murah. Kalau masalah waktu yang dihadapi oleh pelanggan, maka layanan kita harus hadir menjadi memberikan layanan yang paling cepat. Jadi kita mitigasi, kita analisa apa yang paling menjadi masalah bagi pelanggan, maka kita hadir di situ. Misalkan sebuah bisnis, sebuah rumah makan, dia punya masalah. Masalahnya misalkan di manajemen keuangan. Pencatatan keuangannya tidak rapi dan sebagainya. Kita hadir tuh. Oh, masalahnya adalah dia tidak punya pencatatan keuangan yang rapi, masih manual. Apa solusi yang bisa kita hadirkan? Oh, berarti dia butuh misalkan software akuntansi, dia butuh software pos untuk mencatat pembayaran di kasir, ya kan, dengan lebih cepat. Yang harus biasanya dihitung-hitung manual, sekarang bisa otomatis pakai aplikasi. Nah itu ketika semua masalah itu diselesaikan oleh kita, ya tentunya pelanggan akan merasa puas dengan layanan kita dan dia nggak akan pilih layanan yang lain. Apa keunggulannya yang tidak bisa ditawarkan oleh produk lain? Misalkan kenapa kalian lebih milih kenapa kalian lebih milih Gojek daripada Grab? Apa bedanya antara Gojek sama Grab yang paling mendasar menurut kalian? Ada yang lebih memilih Gojek karena jumlahnya lebih banyak. Jadi kalau kita pesan Gojek, dia lebih cepat datangnya. Oke, berarti masalahnya adalah di waktu. Masalah yang dia hadapi adalah di efisiensi waktu.
dia butuh alat transportasi yang cepat. Nah, maka dia akan pilih Gojek karena Gojek mitranya lebih banyak. Sehingga lebih cepat dapatnya kalau order Gojek misalnya gitu ya. Ada juga yang lebih suka memilih Grab. Kenapa lebih milih Grab? Karena Grab tuh drivernya lebih rapi biasanya, lebih wangi, kalau gitu ya. Nah, berarti permasalahannya adalah di kenyamanan. Customer pain-nya ini yang dirasakan adalah di kenyamanan, aspek kenyamanan. Yang hanya bisa dia dapat di Grab. Sehingga dia pilih Grab. Ini contoh aja ya. Ya mungkin realitanya nggak seperti itu. Jadi kita harus identifikasi faktor apa yang paling menjadi masalah bagi customer kita. Dan kita hadirkan solusinya. Di lingkungan mahasiswa misalkan, di lingkungan kos-kosan, apa sih masalah yang paling dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ngekos itu? Apa yang bisa kita lakukan? Solusinya apa? Solusi itulah yang kemudian menjadi produk atau layanan dari bisnis kita. Yang berikutnya customer gain tadi ya, bahwa memang ya fitrahnya pasti pengen berkembang, bertambah, meningkat. Nah, produk apa atau layanan apa yang bisa kita berikan yang bisa meningkatkan produktivitas pelanggan? Produk atau layanan apa yang bisa menambah keuntungan? Produk atau layanan apa yang bisa mempengaruhi kesuksesan pelanggan? Dia sebenarnya udah nggak punya masalah, ya. Pekerjaannya udah selesai semua, list pekerjaan selesai semua. Masalahnya nggak ada, udah bisnis udah lancar, jalan gitu ya. Misalkan tadi restoran udah jalan, pelanggannya rame, administrasi keuangannya udah otomatis, rapi semuanya, udah nggak ada masalah lah pokoknya. Udah sustain gitu ya, udah jalan lancar. Apalagi yang bisa kita tawarkan? Kita bisa tawarkan pengembangan. Kita tawarin tuh. Misalkan, Pak, bisnis Bapak udah bagaimana kabar bisnisnya? Alhamdulillah lancar gini-gini. Bapak mau nggak kalau saya tawarkan produk layanan yang bisa bikin bisnis Bapak berkembang 2 kali lipat misalnya gitu ya. Oh, apa tuh misalnya? Oh, bisnis Bapak sekarang belum bersertifikat halal misalnya. Nah, sekarang saya bantu untuk dapat sertifikat halal. Nah, itu contohnya tuh. Pasti dia akan tertarik karena dia pasti pengen berkembang. Ya, kalau udah punya sertifikat halal nanti Bapak bisa masuk ke perusahaan besar, bisa impor, bisa ekspor, bisa masuk ke supermarket, bisa dan sebagainya, bisa nambah pelanggan dan sebagainya. Pasti dia akan tertarik. Padahal kalau secara ekonomi misalnya, dia sebenarnya kondisi sekarang udah bagus, gitu, udah sustain. Tapi dia pasti akan ingin berkembang. Itu memang fitrahnya, gitu. Itu fitrahnya. Fitrahnya orang pasti ingin selalu tumbuh, ingin selalu berkembang. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kalau nggak ada, sekarang gantian. Giliran kalian yang bicara. Ya, kita bahas tugasnya. Kita bahas tugas. Berapa orang nih yang udah ngumpulin? Kalian berapa orang sih? Kita 5B, Pak. 5B, sorry, kok 5. Oh iya 5 nanti. 5B. Berapa orang sih kan? 25. 25. 2, 3, 4. Aku baru 23 nih yang ngumpulin nih. Masih 2 orang lagi yang belum ngumpulin nih. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. 20 ya benar. 3 orang lagi yang belum ya. Siapa nih? Enggak, ini nggak bisa di-sort ya. Siapa yang belum? Ya, nanti ketahuan yang belumnya. Oke, kita bahas sekarang ya. Mau siapa dulu nih?
Adinda. Ada Adinda? Ada, Pak. Coba jelasin singkat tentang ide bisnisnya. Donat kentang. Silakan. Langsung ke sini aja deh. SWOT analisisnya, kekuatannya. Wah, ini banyak ya. Ada berapa nih? Ada 6 kekuatannya. Bisa dijelasin? Kelihatan kan? Saya share kan? Kelihatan, Pak. Mana Dinda? Iya. Ini langsung aja, Pak, atau gimana? Langsung ke bagian kekuatannya. Itu langsung. Untuk ide bisnis saya berniat untuk menjual donat kentang. Dari segi kekuatan, produk ini cukup unik dan cukup digemari dari mulai usia anak-anak sampai orang dewasa. Dan donat kentang ini dari segi harga masih terjangkau dan bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Kemudian donat kentang ini bisa dipasarkan secara online sehingga berpotensi memiliki pasar yang lebih luas. Terus donat kentang ini dapat dijual dalam skala kecil seperti UMKM dan juga bisa dijual dalam skala besar seperti toko. Dari segi bahan baku, donat kentang ini mudah didapat serta proses pembuatannya mudah. Kemudian untuk topping produknya itu dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Berdasarkan kelemahannya, donat kentang ini memiliki kelemahan yaitu masa penyimpanannya lebih singkat dibandingkan donat biasa. Rasa donatnya juga agak sedikit berbeda dan belum tentu bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Terus tingkat persaingannya cukup ketat karena ada banyak jenis donat yang lain. Terus produk utamanya tidak dapat di-custom sesuai keinginan konsumen. Dari kesempatannya, usaha ini dapat berkesempatan untuk bekerja sama dengan kafe atau restoran. Kemudian dia juga dapat membuat promosi produk secara online melalui sosial media. Terus donat juga bisa mendatangi event offline atau festival tertentu sebagai bentuk promosi. Terus bisa ada proses pengembangan rasa dan varian topping donat yang lebih beragam. Dan dia ini bisa menarik anak-anak muda dengan visual produk yang estetik. Untuk poin ancamannya, usaha donat kentang ini tingkat persaingannya lebih tinggi karena banyaknya pelaku usaha donat. Terus perubahan harga bahan baku utama berdasarkan regulasi pemerintah, terjadinya perubahan pada tren makanan atau selera konsumen, munculnya produk lain yang bisa menggantikan posisi donat, sama kesulitan menemukan supplier bahan baku yang berkualitas. Kesimpulannya? Kesimpulannya, donat kentang ini memiliki potensi yang cukup meyakinkan untuk menjadi sebuah usaha yang sukses. Tapi diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi segala kelemahan produk serta ancaman eksternal dengan memanfaatkan kekuatan produk, serta peluang yang ada.
Terus beberapa hal yang dapat dilakukan seperti melakukan pemasaran yang efektif, melakukan inovasi dan pengembangan produk sesuai kebutuhan konsumen, peka terhadap tren terbaru dan perilaku konsumen, melakukan kerjasama dengan usaha sejenis, serta melakukan evaluasi secara berkala. Oke. Kesimpulannya dilanjutkan atau tidak idenya? Bisa dilanjutkan, Pak. Oke, ya harusnya ditambahkan tuh di situ. Ya, ditambahkan berdasarkan analisis SWOT yang sudah dilakukan di atas, maka saya memutuskan akan melanjutkan ide bisnis saya di bisnis donat kentang dan menyusun rencana bisnis yang lebih detail misalkan gitu. Itu ditambahin kalimat seperti itu gitu ya. Kalau ini hanya kesimpulan analisis nih, nggak ada kesimpulan dilanjutkan atau enggak ide bisnisnya. Kan tujuan dari bikin analisis SWOT ini kan kita ingin memutuskan kan lanjut atau enggak gitu. Nah, disebutkan di kesimpulannya. Caranya kan tinggal dibandingkan. Misalkan di sini ada kekuatannya 6, kesempatan atau peluangnya ada 5, 11. Berarti kan weakness-nya 4. Ancamannya ada 5, 9, 11 banding 9. Berarti kan lebih banyak yang hal positifnya kan. Karena lebih banyak hal yang positifnya, maka saya memutuskan untuk melanjutkan ide bisnis tersebut. Gitu. Ini strength yang di kekuatan bisa dipasarkan secara online. Bisa ya, donat jualin online bisa ya? Online tapi terbatas ya. Kan nggak mungkin tuh kirim donat ke Sumatera atau ke Papua kan? Bisa dipasarkan secara online dalam wilayah yang terbatas. Ya, kalau makanan tuh kan nggak semuanya bisa dikirim jauh. Kecuali kalau frozen ya, kan ada ya donat kentang frozen ada ya. Kalau frozen mungkin bisa tuh dikirim jauh sampai ke luar kota gitu ya. Tapi kalau donat yang sudah dikasih topping kan nggak mungkin bisa dikirim jauh, tuh pasti rusak di jalan kan. Oke. Nah, sebelum lanjut ke orang berikutnya, dari paparan profil donat tadi, ya sekarang kita bicara customer segment. Siapa pelanggannya kira-kira? Siapa pelanggannya? Adinda. Pelanggannya itu bisa dari usia anak-anak sampai dewasa, Pak. Oke. Tadi saya sampaikan kalau kita bicara tentang aspek demografi, itu harus definitif. Ya. Anak-anak sampai dewasa itu usia berapa? Nah, harus definitif tuh usianya. Anak-anak bayi baru lahir itu anak-anak kan, anak juga gitu ya. Nah, tapi kan bayi baru lahir nggak bisa langsung makan donat. Gitu. Dewasanya itu sampai dewasa berapa yang mampu beli donat atau bisa jadi konsumen donat. Itu definitif usianya berapa kira-kira? Mungkin dari 5 tahun sampai berapa ya? 30 tahun. Tapi di atas 30 tahun masih bisa. Iya, 5 tahunan, mulai 5 tahun. 5 tahun bisa. Oke, anak TK ya, misalnya anak TK buat bekal sekolah gitu ya, kayak donat kentang kayak masuk. Nah, batas atasnya berapa? 30. Berarti saya nggak bisa dong. Saya udah nggak bisa dong jadi customer-nya. Gitu ya. Bisa sih, Pak. Sebenarnya kayak sampai nenek-nenek juga kalau yang giginya masih kuat kan masih bisa gitu. Oke, definitifnya berapa? Kenapa dibatasi sampai 30? Berarti mungkin sampai 40 aja kali ya, Pak. Soalnya 40 ke atas udah nggak boleh kebanyakan makan yang manis-manis. Oke, 40. Karena kalau udah 40 ke atas nggak boleh makan yang manis-manis gitu. Oke, nah itu
angka yang tadi kita tentukan, tuh usia definitif yang kita tentukan, itu harus berdasarkan data, gitu ya. Harus ada data yang mendukung. Misalkan kayak tadi 40 udah nggak boleh makan manis-manis, itu ada datanya nggak? Gitu kan. Saya rasa kalau dicari mungkin ada gitu ya, data riset donat itu kan mengandung kentang, itu kan mengandung gula dan sebagainya gitu ya. Nah, harus usia berapa tuh sudah mulai mengurangi kandungan karbohidrat, mengurangi kandungan gula dan sebagainya, itu pasti ada data risetnya kan. Nah, itu yang harus dijadikan pertimbangan. Gitu. Kemudian jenis kelamin, ya. Siapa yang mau ditarget? Laki-laki, perempuan, atau laki-laki dan perempuan? Laki-laki dan perempuan, Pak. Laki-laki dan perempuan. Kemudian pekerjaan. Pekerjaannya apa? Profesinya apa? Siapa yang kira-kira beli donat kentang itu siapa? Orang yang profesinya apa? Pelajar bisa, karyawan bisa. Ibu rumah tangga? Saya rasa malah segmennya banyak kan ibu rumah tangga ya, kalau produk-produk makanan kayak gini kan. Pelajar, ibu rumah tangga, mahasiswa bisa nggak? Bisa juga, Pak. Ya, itu ya. Terus kemudian apa lagi tadi? Aspek geografis. Tinggalnya di mana? Masyarakat yang tinggal di mana yang mungkin jadi pelanggannya donat kentang? Di perkampungan kah? Perkotaan? Atau di mana? Di perkotaan, Pak. Perkotaan. Kenapa alasannya? Kenapa perkotaan? Alasannya apa? Karena kalau di perkotaan tuh masyarakatnya lebih banyak yang suka beli daripada bikin. Oke, lebih suka beli daripada bikin ya. Kalau di pedesaan lebih suka bikin. Biasanya banyaknya bikin. Oke, ya itu harus dijelaskan. Terus itu aspek demografi. Oh, ya satu lagi. Penghasilannya gimana? Daya belinya gimana? Yang menengah ke bawah, menengah ke atas? Atau yang bagaimana? Ini donatnya mahal nggak? Nggak mahal, Pak. Jadi menengah ke bawah juga masih bisa buat beli. Ya, menengah ke bawah. Menengah ke atas enggak? Menengah ke atas juga bisa beli. Bisa beli? Ya, dia bisa beli, tapi dia mau beli nggak? Yang menengah ke atas nih, kira-kira orang-orang yang high class nih, mau nggak beli donat kentangnya Adinda? Tahu brand misalkan bedanya Dunkin Donat sama Jeko? Ya, mana yang lebih menyasar kalangan menengah ke bawah? Dunkin Donat atau Jeko? Harga dari sisi harga. Dunkin Donat. Nah, jadi harus spesifik kalau mau menengah ke bawah, ya menengah ke bawah. Karena ya tadi betul, orang yang namanya orang menengah ke atas itu pasti mampu beli barang, mampu beli sesuatu yang di harganya untuk menengah ke bawah. Ya dia pasti mampu beli. Kalau kita bicara mampu ya, dia bisa beli pasti itu. Ya. Nagita Slavina misalnya, itu pasti bisa tuh beli donat kentang kayak Adinda. Karena ya uang buat dia mungkin nggak seberapa. Tapi pertanyaan adalah mau atau enggak dia beli. Nah, nanti itu harus dijawab dengan
value-nya apa yang ditawarkan ketika dia beli itu. Kalau value-nya yang ditonjolkan adalah harganya murah, ya dia nggak akan beli itu. Dia nggak akan beli karena value-nya menurunkan kastanya dia gitu ya. Masa orang kaya beli donat murah gitu kan. Nah ini kan masalah brand image gitu ya. Jadi pertanyaannya bukan bisa beli atau enggak orang kaya. Terus orang kaya pasti bisa beli semuanya. Tapi mau atau enggak tuh dia beli. Gitu ya. Yaitu aspek demografi. Lalu aspek psikografi. Psikologisnya gimana? Orang yang gaya hidupnya seperti apa yang bisa disasar jadi pelanggannya donat kentang? Orang yang gaya hidupnya suka jajan mungkin, Pak. Yang Gaya gampang lapar. hidupnya suka jajan, gampang lapar. Suka jajan, gampang lapar tuh bukan gaya hidup. Kalau gaya hidup tuh sederhana, gaya hidup sehat, gaya hidupnya, lifestyle-nya itu suka hedon gitu ya. Boros, hemat tuh gaya hidup tuh. Gaya hidupnya apa? Dia suka makan donat kentang. Dia beda ya, donat kentang sama donat biasa. Ya kalau donat kentang gimana? Orang yang seperti apa? Yang simple, Pak. Orang yang suka gaya hidupnya simple. Kenapa, Robani? Karena dia cuma makan donat sama gula tabur aja udah suka, Pak. Gitu, Pak. Nggak perlu yang mewah-mewah. Oke, nggak perlu yang ribet-ribet. Karena yang gaya hidupnya suka simple. Apa namanya itu? Ada tuh gaya hidup apa namanya? Yang suka simple itu ada istilahnya. Lupa saya. Lalu hobinya apa kira-kira orang yang bisa disasar untuk jadi pembelinya donat kentang, jadi pelanggan donat kentang? Orang yang hobinya apa? Hobinya ngopi mungkin, Pak. Hobinya ngopi, ya betul. Ngopi itu hobi ya? Ngopi, sukanya ngopi. Ya kan makanya kalau di Jeko itu kan ada apa namanya? Ada kopi juga kan? Ngopi di Jeko. Ada kentang, ada kopinya gitu. Ya betul juga sebagai minatnya, interestnya terhadap apa? Orang yang minatnya terhadap apa biasanya kalau yang suka jajan donat kentang tuh? Suka dengan makanan manis, ya kan? Nah, kalau misalkan segmennya adalah orang yang suka ngemil, nah itu masih sangat general tuh. Orang yang suka ngemil tuh masih general. Harus dispesifikasi lagi tuh, lebih spesifik lagi. Orang yang suka cemilan pedas kah? Orang yang suka cemilan manis kah? Orang yang suka cemilan tradisional? Orang yang suka cemilan dari luar negeri dan sebagainya. Itu jadi harus spesifik. Gitu ya. Orang yang suka ngemil makanan manis. Nah, mungkin dia akan milih donat. Dan bisa juga yang diambil angle-nya adalah apa sih yang membedakan antara donat biasa sama donat kentang? Lalu customer segmen seperti apa yang lebih memilih donat kentang daripada donat biasa? Nah, itu bisa juga tuh dianalisa tuh. Kenapa jualannya donat kentang, bukan donat biasa aja? Ya kan? Pasti kan ada alasan tuh, kenapa donat kentang, nggak donat biasa. Ya nanti kalian explore gitu. Nanti siapa namanya?
Adinda silakan dieksplor lagi ya. Oke. Ini kok sini. Next. Nanti ditambahin tadi ya Dinda ya, kesimpulannya ya. Kesimpulan yang analisa SWOT tadi sama ditambahin customer segmentnya. Berikutnya siapa nih? Rashid, ini apa Rashid? Ini ada posternya. Woi, dia niat banget ya bikin poster. S serba 5.000. Oke, S serba 5.000, S serba goceng. Oke, ada Rashid? Ya, silakan. Jangan dijelaskan. Singkat aja, biar cepat.
Ditambahin di kesimpulan, lanjut atau tidak ya. Kan baru analisa aja nih, tambah kesimpulannya, lanjut atau tidak. Lanjut. Oke, kemudian di sini bagus nih, udah ditambahin ya target pasarnya. Nah, cuma ini masih general nih, belum spesifik. Nah, nanti ditambahin lagi lebih spesifik ya, berdasarkan tadi aspek demografi dan aspek psikografinya. Ya, pelajar dan mahasiswa. Berarti rentang usia berapa nih? Kalau pekerjaannya pelajar dan mahasiswa dan masyarakat umum. Ini ada masyarakat umum juga, pelajar, mahasiswa, masyarakat umum. Nah, rentang usianya berapa? Kemudian tinggalnya di mana? Area perumahan, sekolah. Oke. Budget terbatas. Berarti harganya, berarti segmennya apa? Kalau budget terbatas. Dari aspek penghasilan, berarti kelas bawah ya. Berarti kelas bawah. Lalu yang belum adalah aspek psikografinya, psikologisnya seperti apa, orang yang akan dijadikan pelanggan dari S serba 5.000 itu orang yang seperti apa, gaya hidupnya, hobinya apa, kebiasaannya apa, minatnya bagaimana. Ya, ini yang belum perlu ditambahin ya di sini ya. Jadi bikin satu slide lagi ya, analisis customer segment. Ya. Ditambahin lagi analisis customer segmentnya ya, aspek demografi dan psikografinya, dari usianya, jenis kelaminnya, terus pekerjaan, penghasilan, lokasi, sama psikografi, kebiasaan, minat, hobi ya. Kita nanti tambahin lagi di satu slide berikutnya. Oke, sampai di sini bingung nggak? Kalau ada pertanyaan terkait customer segment, kita masih bahas customer segment dulu ya. Pekan depan kita bahas tentang value proposition dan contoh-contohnya. Customer segment, ada pertanyaan? Nggak ada? Jelas, Pak. Jelas. Nah, jadi tugas kalian nanti tambahkan satu slide lagi. Ya, tadi kan banyakan tuh kesimpulannya kurang ya. Kesimpulannya berdasarkan analisis SWOT di atas, maka saya akan lanjutkan atau tidak. Gitu, itu tambah. Ya, terus kemudian tambahin lagi analisis customer segmentnya, aspek demografinya, apa, jenis kelamin, usia, dan seterusnya, juga aspek psikografinya. Gitu, boleh dalam satu slide, boleh jadi 2 slide ya. Tambahin lagi, lalu upload lagi di folder. Jadi otomatis nanti kan dia akan niban ya. Nanti dia akan niban dan akan kelihatan riwayatnya. Akan kelihatan riwayatnya, riwayat perubahannya kan. Nah, nanti akan kelihatan riwayatnya, perubahannya kapan. Nih. Kalian upload, akan ketahuan nanti akses berubahnya kapan dia. Gitu. Oke. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Oke, kalau nggak ada saya tunggu tugasnya sampai pekan depan ya. Pekan depan harusnya sudah upload semua. Jadi ada 2 orang juga yang belum ya. Ada 2 orang yang belum, segera di upload tugasnya. Ini baru 23 nih, kurang 2 orang lagi. Baik, sekian dari saya untuk hari ini ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Kalau ada yang masih bingung, ada yang mau diskusi dan sebagainya, boleh ditanyakan langsung ke saya ya. Boleh di Telegram atau chat ke WhatsApp saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.